Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, pemerintah menghimbau perusahaan swasta menerapkan work from home 1 hari dalam seminggu sebagai bagian transformasi budaya kerja dan penghematan energi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebut kebijakan ini tidak wajib dan pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan. Sementara untuk gaji, cuti serta hak pekerja tetap dibayarkan. Menerapkan work from home WFH. Pemerintah mengimbau perusahaan swasta, BUMN dan BUMD menerapkan work from home 1 hari dalam sepekan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja. Kebijakan ini tidak bersifat wajib dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan perusahaan dapat menentukan hari pelaksanaan secara fleksibel. Jika ingin mengikuti pola aparatur sipil negara, perusahaan dapat memilih hari Jumat, namun keputusan ini tidak menjadi keharusan. Untuk pekerja swasta sifatnya itu hanya anjuran. Ya, ketika banyak pilihan hari, maka kemudian ketika kita ingin inline dengan teman-teman ASN itu pilihannya itu bisa hari Jumat. Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing, sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing. Teknis WFH itu diserahkan kepada perusahaan. Pemerintah juga memastikan hak pekerja tetap berlaku dalam skema ini. Upah, tunjangan, serta cuti tahunan tidak berkurang meskipun pekerja menjalankan tugas dari rumah. Di sisi lain, pekerja tetap berkewajiban menjalankan tugas seperti biasa. Perusahaan diminta menjaga kualitas layanan dan kinerja agar penerapan WFH tidak mengganggu aktivitas usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari gerakan hemat energi dan adaptasi pola kerja baru. Pemerintah berharap penerapan WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar, meningkatkan efisiensi serta mendukung ketahanan energi nasional. Transformasi budaya kerja ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini juga ditujukan sebagai respons terhadap dinamika global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan berbasis digital. Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Kerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan. Dukungan datang dari unsur Serikat Pekerja dalam LKS Tripartit Nasional. Perwakilan pekerja menyampaikan penerapan WFH tidak mengurangi hak buruh dan kekhawatiran skema tanpa kerja, tanpa upah dinilai tidak relevan karena hak pekerja tetap dijamin. Serikat Pekerja juga mendorong pengawasan ketenagakerjaan agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai ketentuan. Kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dinilai penting dalam implementasi kebijakan ini. Kekhawatiran kami Serikat Buruh bahwa ketika work from home terjadi, maka ada indikasi misalnya ada pengurangan hak-hak, no way, no work, no pay. Dengan demikian terbantahkan dengan surat edaran ini. Kami berharap agar momentum transformasi budaya kerja nasional dapat memperkuat kolaborasi antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha dan juga dengan global. Dukungan serupa disampaikan unsur pengusaha. Kebijakan ini dinilai memberi kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha.
Terakhir, kami berharap bahwa kondisi global ini segera membaik, karena kami berharap bahwa Indonesia dapat tepat tumbuh dan kemudian industri juga membaik dan akhirnya pekerja juga dapat mendapatkan penghidupan yang layak. Keterlibatan LKS Tripartit Nasional dalam perumusan kebijakan disebut menjadi dasar keseimbangan kepentingan. Pemerintah menyatakan unsur pekerja dan pengusaha telah dilibatkan sebelum kebijakan diterapkan. Penerapan WFH juga dikaitkan dengan arahan Presiden dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara melalui pengurangan konsumsi bahan bakar. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, WFH setiap Jumat telah diterapkan untuk aparatur sipil negara. Pola kerja ini diharapkan meluas ke sektor swasta dan masyarakat sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih efisien serta hemat energi. Ya, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana dan jangan lupa untuk menyimak kembali esok hari di jam yang sama tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.